Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlail Hidayati dengan NIM P0713119030. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Mataram, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Pada kali ini saya akan menyampaikan penyuluhan yang berjudul anemia. Adapun tujuan dari penyuluhan ini yang pertama itu untuk menambah wawasan terutama nih remaja putri agar remaja putri itu dapat mengetahui apa itu anemia, apa itu akibat dari anemia, gejala dari anemia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu terutama nih buat remaja putri lagi nih agar dia mengetahui bagaimana sih cara mencegah anemia itu agar tidak terjadi kepada dirinya. Oke, sebelumnya di sini sebelum saya memulai materi, saya memiliki jargon. Jadi, apabila saya bilang salam sehat, maka jawabannya sehat, cerdas, ceria. Siap? 1, 2, 3. Salam sehat, sehat, cerdas, ceria. Baik, kita langsung saja ke materinya. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, di sini ada yang tahu tentang anemia enggak? Yap, benar sekali. Anemia itu yaitu warna sel darah merah atau turunnya kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 12 gram per desiliter untuk remaja putri. Nah, di sini yang menyebabkan anemia itu ada berbagai faktor. Faktor umumnya nih, faktor umumnya ada menstruasi karena menstruasi yang terlalu banyak, kemudian adanya kecelakaan, adanya perdarahan dan lain sebagainya. Dan kemudian di sini faktor utama yang menyebabkan anemia itu yaitu kurangnya asupan zat besi di dalam tubuh. Seperti itu. Kemudian di sini kenapa saya lebih membahas anemia terhadap remaja putri, kenapa tidak remaja putra, kenapa tidak lansia dan lain sebagainya? Karena di sini remaja putri itu mengalami menstruasi setiap bulannya dan dia dalam masa pertumbuhan sehingga dia sangat membutuhkan zat besi. Ada yang tahu nggak mengenai gejala-gejala dari anemia? Nah, di sini kita singkat gejala anemia itu dengan sebutan 5L. Apa sih itu 5L? Ada lesu, ada lelah, ada lemah, letih, lalai, dan di sini 5L itu bisa terlihat terlihat pada wajah, kemudian pada konjungtiva di bawah kelopak mata, kemudian selanjutnya pada bibir, pada tangan atau telapak tangan, dan pada lidah akan terlihat pucat apabila seorang mengalami gejala anemia. Kemudian selanjutnya di sini apa juga? Yang pastinya nih kadar Hb-nya kurang dari 12 gram per desiliter khususnya untuk remaja putri. Kemudian apa juga di sini mata berkunang-kunang apabila kita melihat pandangan kita berkunang-kunang. Dan selanjutnya kita menjadi pusing bahkan terjadinya pingsan. Nah, siapa nih yang sering mengalami pingsan? Pasti banyak ya yang sering mengalami pingsan, apalagi pas hari Senin dimana pas ketika saat apel banyak terjadinya mahasiswi pingsan pada saat apel. Itu menandakan salah satu gejala dari anemia loh, hati-hati ya. Selanjutnya akibat dari terjadinya anemia. Sebelumnya dari membahas pengertian, kemudian membahas gejala, sekarang akibat dari anemia. Apa aja sih akibat dari anemia itu? Yang pertama nih, menurunkan konsentrasi. Siapa yang pernah diajar sama dosen, diajar sama guru, diajar sama teman, bahkan diajar sama siapapun itu, di sini nih apabila dijelaskan dia akan pikirannya tuh tidak fokus, pikirannya itu melayang-layang, tak terbayang tentang apa gitu. Dia tidak fokus akan hal yang diajarkan tersebut. Bahkan dia bisa sampai ngehalu. Itu benar-benar parah banget sih. Nah, itu akibat dari anemia. Kemudian yang kedua akibat dari anemia itu wajah itu tidak terlihat segar, tidak terlihat fresh dan terlihat pucat dibandingkan dengan anak-anak remaja lainnya yang dimana apabila kita melihat seorang yang seperti itu maka kita tidak bersemangat, berbeda dengan anak yang wajahnya fresh kemudian tidak pucat, kita semangat untuk memandangnya atau semangat bersama dia memberikan energi positif terhadap kita. Kemudian selanjutnya di sini yang ketiga nih akibat dari anemia itu pertumbuhan dan perkembangan tidak menjadi maksimal, di mana seorang harus maksimal dalam tumbuh dan berkembang. Di sini malah membuat tumbuh kembang seorang itu menjadi kurang maksimal. Dan yang terakhir yaitu menurunkan minat seseorang terhadap sesuatu hal, dimana contohnya di sini ketika seorang ingin berolahraga, apabila dia mengalami anemia maka minatnya terhadap olahraga itu akan menurun, dia tidak bersemangat seperti biasanya, dia tidak ceria seperti biasanya. Intinya dia tuh terlihat
tidak tidak berkeinginan melakukan sesuatu. Nah, dari tadi ngomongin dari anemia itu apa, kemudian gejala anemia seperti apa, kemudian akibatnya. Sekarang gimana sih cara ngobatin anemia itu? Apabila ada yang udah terkena anemia, gimana sih cara ngobatinnya? Nah, yang di sini cara mengobati anemia itu ada dua cara. Yang pertama, apabila anemia karena kekurangan zat besi, kemudian anemia karena kekurangan vitamin. Di sini anemia karena kekurangan zat besi kita bisa mengatasinya dengan mengonsumsi suplemen zat besi. Kemudian apabila anemia kekurangan vitamin, kita harus mengonsumsi vitamin B12 atau asam folat. Selanjutnya nih, pencegahan terhadap anemia. Bagaimana sih cara kita mencegah agar tidak terjadinya anemia? Yang pertama, kita bisa melakukan konseling. Kita bisa melakukan konseling kepada ahli gizi atau kepada siapapun itu. Intinya kita melakukan konseling mengenai anemia zat besi atau anemia kekurangan vitamin. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa mengonsumsi suplementasi zat besi. Yang selanjutnya kita bisa mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi. Contohnya nih, ada daging merah, kemudian ada hati, sayur-sayuran yang daunnya berwarna hijau, kemudian bisa kacang-kacangan juga, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa disertai dengan mengonsumsi vitamin C. Vitamin C itu tidak hanya dari tablet saja, akan tapi kita bisa mengonsumsi melalui jambu biji yang banyak kandungan vitamin C-nya, kemudian jeruk dan lain sebagainya. Seperti itu. Mengapa sih kita harus mengimbanginya dengan mengonsumsi vitamin C? Karena di sini zat besi itu akan terikat dengan vitamin C. Ketika ada vitamin C, maka penyerapan zat besi di dalam tubuh kita itu akan menjadi maksimal. Berbeda dengan tidak adanya vitamin C yang menyerap zat besi. Maka penyerapan zat besi itu tidak sebanyak atau tidak semaksimal yang diserap dengan adanya vitamin C. Tidak hanya mengonsumsi vitamin C, kita juga harus menghindari. Di sini kita bisa menghindari makanan atau minuman yang mengandung kafein, yang mengandung tanin, kemudian yang mengandung fosfat, yang mengandung kalium, yang mengandung karbonat dan lain sebagainya. Di sini kita bisa menghindari seperti kopi, menghindari seperti teh, susu, kemudian ada minuman-minuman bersoda dan lain sebagainya. Di sini maksudnya menghindari. Apakah kita tidak boleh mengonsumsi? Boleh kita mengonsumsi. Namun ketika kita mengonsumsi suplementasi zat besi atau tablet zat besi tersebut, kita tidak langsung untuk mengonsumsi kopi contohnya. Misalnya nih, baru minum nih tablet zat besi, kemudian kita ngopi. Nah, itu yang tidak disarankan. Sebaiknya kita hindari, tunggu beberapa jam setelah mengonsumsi suplementasi zat besi, kemudian baru kita mengonsumsi kopi, kemudian bisa mengonsumsi teh dan lain sebagainya. Jangan ketika kita mengonsumsi suplementasi zat besi, kita langsung mengimbanginya dengan kopi, kita langsung mengimbanginya dengan teh dan lain sebagainya. Itu sangat tidak disarankan sekali dan lebih diutamakan untuk dihindari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pun kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.